isu yang di dalam Godfrey gitu ya, yang disebut dengan emerging issue ya, atau isu-isu yang darurat lah ya pada saat ini. Nah, jadi isu terkini ya dari isu seminar teori akuntansi yaitu berkaitan dengan XBRL gitu ya. Jadi atau ini mungkin juga minggu lalu atau juga di semester lalu kita udah membahas ya paper ya yang berkaitan dengan XBRL di sini. Nah, berkaitan dengan XBRL di sini adalah uh, berkaitan dengan penggunaan apa ya penggunaan paket bahasa lebih lanjut ya terkait dengan pelaporan keuangan gitu ya. Jadi dengan platform yang namanya XBRL dan mengikuti informasi keuangan ya yang disajikan itu diinginkan adalah informasi yang interaktif gitu ya. Yang interaktif yang dapat menjadikan per individu dari item-item data gitu ya. Di mana datanya tersebut bisa diekstrak ya, diekstrak dengan menggunakan software tertentu dan menghasilkan laporan ya. Laporan yang bisa didesain dengan sesuai dengan kebutuhan individual ya. Kebutuhan individual yang di sini artinya menyesuaikan ya dengan regulasi dari Security Exchange Commission 2008 ya dan juga diterapkan pada individu user pada 500 perusahaan besar di Amerika gitu ya. Dan isu XBRL di sini juga memunculkan isu terkait dengan peranan ya dari manajer untuk mengendalikan ya secara agregat datanya ya untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga menciptakan kinerja ya uh, terkait hal itu. Dan XBRL ini juga dampak dari pemberlakuan dari Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 ya di mana perusahaan-perusahaan yang punya high profile ini mengalami kolaps ya di awal tahun 2002 terkait dengan regulasi berkaitan dengan akuntansi dan juga auditing. Dan sejak Sarbanes-Oxley Act ini juga gitu ya dikritisi ya bagaimana kedudukan pentingnya independensi auditor ya dan juga pentingnya tata kelola. Dan Sarbanes-Oxley Act juga gitu ya. Ini menginginkan adanya uh, review ya, penempatan kembali atas inspeksi PSAOB dan juga pembatasan terkait dengan profesi jasa non audit dipisahkan dengan audit ya pada kantor akuntan publik terhadap kliennya. Nah, ini evolusi atau juga dampak dari berlakunya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Dan isu-isu yang lainnya ya berkaitan dengan isu auditing di sini adalah berkaitan dengan nilai akuntansi yang dalam lingkup keuangan global ini dipertanyakan ya dipertanyakan nilainya dan praktik dari nilai akuntansi tersebut gitu ya ini dapat bisa memberikan kontribusi terkait dengan turbulensi pasar gitu ya sejauh mana kedudukan nilai akuntansi tersebut ya bisa mendukung atau juga tidak mendukung terkait dengan turbulensi pasar serta nilai akuntansi di sini peranannya selama krisis global ya tahun 2008 gitu ya. Dalam investigasi SEC tahun 2008 juga memberikan tawaran rekomendasi ya. Tawaran rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan nilai fair value di sini. Nah, jadi pasca investigasi SEC tahun 2008 dan juga berkaitan dengan standar gitu ya. Reaksi terkait dengan turbulensi pasar tadi gitu ya, IASB tahun 2008 juga mengubah aturan ya, mengubah aturan yang berkaitan dengan perubahan nilai pasar ya dari aset-aset keuangan ini perlunya diklasifikasikan kembali gitu ya di bawah suatu kondisi ya yang memungkinkan atau juga yang menunjukkan perubahan dari kerugian pasar yang dalam hal ini nantinya disajikan di income statement. Kemudian FASB juga tahun 2008 memberikan aturan ya
terkait dengan kedudukan bank, di mana perlunya mereka melakukan pertimbangan ya dalam menentukan nilai aset ya dibanding menggunakan nilai pasar ya. Jadi sejak FASB 2009 di sinilah ya, maka peranan dari menggunakan aset nilai pasar ya yang dalam hal ini melibatkan pihak ketiga ya atau juga pihak penilai yang lain selain dari bank ya. Nah, bagi auditor gitu ya dan juga bagi penyusun standar ya sejauh mana ya pengaruh dari krisis global di sini gitu ya. Maka bagi auditor gitu ya, ini timbulnya peraturan baru gitu ya yang berdampak di mana secara relatif gitu ya perlunya perhatian terkait dengan uh, jumlah yang dibayarkan atau fee ya kepada auditor dan peranan auditor itu juga di dalam krisis gitu ya serta profesi akuntansi dan juga regulasinya secara proaktif memberikan panduan ya dan juga bagi auditor bank ya di sini sangat sulit mengekspektasikan yang terkait dengan masalah scrutiny. Dan IASB dan juga FASB menyusun proyek ya di mana tahun 2000 pasca dari 2002 dan juga 2006 gitu ya adanya persetujuan ya di mana SEC mengeluarkan roadmap ya terkait dengan penggunaan IFRS tersebut di Amerika ya dari tahun 2014 ya. Dan pasar dampaknya ya, dampak berlakunya IFRS itu adalah ya meningkatnya apa ya? Meningkatnya kemampuan pasar penetrasi pasar pada perusahaan-perusahaan Amerika secara global ya. Kemudian juga timbulnya peluang investor baru ya di pada perusahaan Amerika dan juga pada dampaknya pada beberapa perusahaan ya dalam hal ini mudah dibanding-bandingkan ya karena menggunakan standar yang sama yaitu disebut dengan IFRS. Kemudian juga progresnya ada 7 indikator gitu ya, 7 milestone ya yang dalam hal ini disarankan sepanjang tahun 2011 ya. Selain itu juga isu dari konvergensi IFRS dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Amerika. Nah, ini timbul. Nah, timbul dan dan perusahaan-perusahaan Amerika dalam hal ini mengadopsi sepenuhnya IFRS. Jadi tidak ada lagi menggunakan US GAAP. Dan kompetensi dalam hal ini tercipta gitu ya, tercipta antara sudut pandang si penyusun standar ya dengan para pengguna. Dan terkait dengan IAS ya, International Auditing Standard ya, juga disusun ya. Juga disusun terutama dalam hal ini dalam bentuk draft-draft dan juga diterimanya beberapa prinsip-prinsip internasional sehingga bergulirnya IFRS tersebut ya bagi standar audit gitu ya. Nah, ini juga turut mengubah ya, turut mengubah aturan mengenai uh, penilaian ya, konfirmity atau juga penggunaan penilaian istilah benar juga dan juga salah. Dan antara ilmu auditing itu sendiri ya dengan standar akuntansi gitu ya. Nah, ini menimbulkan kesepakatan ya harus menyepakati lah ya terkait dengan isu yang berhubungan dengan masalah independensi ya dan juga masalah tata kelola sebelum standar ini berlaku secara global. Jadi pentingnya independensi dan juga governance. Kemudian juga isu sustainability accounting timbul ya dan juga pelaporannya dan juga penilaiannya bahwasanya perusahaan ya itu menggunakan isu-isu sustainability yang dan dituangkan ya di dalam yang namanya sustainability reporting. Ya, dan juga sustainability accounting di sini merupakan suatu subbagian ya dari akuntansi sosial. Dan isu sustainability di sini ini dapat mempertemukan antara kebutuhan yang terkait dengan kemampuan mengeneralisir
terkait dengan keinginan dari pemilik, terutama aspek lingkungan gitu ya. Bagaimana memproteksi lingkungan serta juga apa ya, just justice between people and generation. Ya, artinya bagaimana kita menciptakan keadilan dengan generasi ke depan. Nah, untuk itu sustainability penting ya, atau juga sustainability reporting ini penting dan merupakan suatu kewajiban ya bagi perusahaan untuk menyajikannya di dalam yang disebut namanya sustainability report selain dari financial report. Nah, pengembangan sustainability reporting ini menimbulkan ya adanya apa ya, memunculkan lembaga internasional yang namanya Global Reporting Initiative tahun 2006 yang berkedudukan di Belanda kalau nggak salah ya. Serta isu sustainability reporting ini mengharuskan perhitungan yang namanya accounting for carbon emission, ya perhitungan akuntansi karbon. Dan juga laporan sustainability reporting ini meningkatkan ya meningkatkan perlunya audit dan juga review uh, uh, oleh auditor dan harus mengedepankan prinsip independensi auditor. Dan perusahaan ini banyak ya mendapatkan manfaat ya dari apa ini ya sustainability reporting di sini, terutama meningkatkan kredibilitas mereka terkait dengan laporan yang disajikan mereka, di mana terkait dengan kesesuaian yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan juga little authoritative guidance ya, adanya panduan yang ditimbulkan oleh lembaga global initiative tersebut. Dan tren dari perkembangan sustainability reporting di sini ya, ini banyak banyak perusahaan ya menggunakan isu sustainability reporting ini sebagai suatu hal yang wajib ya, jadi sebuah tren hingga hingga sampai pada saat ini ya. Serta informasi yang lain terkait dengan non financial accounting ya, tentunya pentingnya water accounting ya, akuntansi air. Nah, jadi water accounting ini merupakan penerapan ya dari konsep accrual accounting yang terkait dengan sumber daya air. Nah, jadi masalah water accounting itu pada lingkup sustainability reporting diungkapkan. Selain dari water accounting, isu yang lainnya adalah greenhouse gas emission accounting. Ya, bagaimana perhitungan efek rumah kaca ya, emisi gas rumah kaca juga dituangkan ya di dalam uh, sustainability reporting. Serta menyajikan data ya, menyajikan data terkait dengan sumber daya yang terbatas dan juga secara tradisional merupakan cakupan dari sistem akuntansi keuangan perusahaan. Nah, sehingga ringkasannya di sini adalah bahwasanya ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi ya keberadaan ilmu akuntansi dan juga praktik audit berdasarkan hasil risetnya adalah pertumbuhan internasional ya dari standar akuntansi dan juga standar auditing itu sendiri, sehingga uh, apa ya, sehingga pengaruhnya sangat besar ya, terutama dari pasca kasus Enron tadi ya, dan juga krisis global tahun 2006 hingga memunculkan yang namanya IFRS tadi gitu ya, dan juga isu dari independensi auditor ya juga berperan besar ya terhadap evolusinya. Kemudian juga perlunya beberapa hal pengembangan dari yang namanya sustainability reporting dan juga penilaiannya, dan juga menimbulkan perhitungan yang lain yang namanya water accounting. Ya, water accounting dan juga greenhouse gas emission accounting pengembangannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini merupakan isu-isu yang apa ya, dalam hal ini lingkupnya terjadi ya pada evolusi isu-isu akuntansi, tren isu dari akuntansi yang terkini yang berkaitan dengan masalah pelaporan keuangan. Nah, inilah beberapa konsep-konsep ya, terutama tadi penyajian pelaporan keuangan ya, dalam hal ini lingkup penyajian laporan keuangan dibaca pada saat tertentu dengan menyajikan pada item-item yang khusus ya. Jadi platformnya disebut dengan
Extra Business Reporting Language atau XBRL. Kemudian juga kita udah melihat tadi ya bagaimana lahirnya Sarbanes-Oxley Act, kemudian juga konsep core value accounting, kemudian juga GCG ya bagi auditor, kemudian juga sustainability accounting, kemudian water accounting dan juga greenhouse gas emission accounting. Nah, ini dari isu-isu yang terkini ya, Bapak Ibu terkait dengan uh, emerging issue in accounting and auditing. Nah, ini saya kira. Baik, mungkin ada yang kita diskusikan, Bapak Ibu silakan. Ini Prof, Ya, silakan. terima Pak kasih Prof. Faisal. Coba. Izin menyampaikan beberapa ini Prof, pandangan terkait materi kita hari ini. Yang pertama terkait XBRL yang juga kalau praktek pelaksanaannya itu digunakan untuk menghubungkan bahasa-bahasa bahasa sistem ya satu atau dan lainnya atau dalam rangka pertukaran informasi misalnya dari data core bisnis sistem core bisnis kita itu ada kita menerima bahasa dari misalnya transaksi di money market pertama, yang kedua kemudian menerima bahasa dari pihak ketiga dalam mungkin dari sistem pencatatan asuransi, dan ketiga ada kita menerima bahasa dan mengirim bahasa ke OJK. Jadi fungsinya seperti itu XBRL yang kita laksanakan, dan terakhir juga saya tanya ke tim IT kita itu sudah ke XML bro bahasanya. Extra markup Kemudian language, Pak ya, ya XML. ya XML kalau mereka bro, yang anak muda sekarang pakai XML. Ya, Jadi itu bro terkait manfaatnya yang kita dari XBRL praktiknya gitu pertukaran bahasa. Jadi file-file kita itu ditukar melalui artinya proses apa ini melalui XBRL ini. Kemudian terkait ini Prof, yang sangat isunya yang sangat uh, sustainability ya. ya saya sistem report kemarin saya di bulan 4 mengikuti konferensi apa di Jakarta yang dibuat oleh Bloomberg Ya. Singapura. Jadi yang pertama kita ke IFRS terkait sustainable finance ini sudah ada Prof. Yang pertama IFRS S1 dan IFRS S2 dan baru diterapkan di negara Eropa nih Prof. Kita belum mungkin juga menuju ke uh, penyusunan PSAK-nya. Tetapi di dampaknya bagi bank, khusus bank aja, memang yang pertama bank-bank yang besar seperti yang sudah listing di money market, sudah listing di bursa efek itu mereka diwajibkan untuk pencatatan terkait pembiayaan green finance. Jadi mereka harus mencatat berapa pembiayaan yang berkelanjutan, sustainable finance mereka gitu ya. Itu yang pertama. Bank-bank yang belum masuk ke pasar saham itu belum ada mandatory. Kemudian terkait dari otoritas OJK sendiri sudah mengeluarkan namanya taksonomi keuangan berkelanjutan. Jadi mereka sudah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan itu sampai sampai ini tahu saya ada yang kedua di roadmap ini. Jadi bank-bank ini memang sudah dibuat rancangan-rancangan untuk mengikuti dari sustainable finance ini, dan ujungnya nanti ada sustainable report. Kemudian yang terakhir, bank itu akan menambah 2 risiko dari 8 risiko yang ditetapkan. Nah, jadi dampaknya ada 2 risiko. Salah satunya saya ingat itu adalah risiko iklim, Prof. Tadi climate Tambah, risk Pak ya. namanya. Climate risk. Jadi tambah jadi 10 ada risiko, Prof. Kalau nanti ini sudah diterapkan di PSAK, saya yakin ini ditambah jadi 10 dari Iya. 8. Nah, jadi dampaknya seperti itu, Prof. Tetapi karena ini belum mandatori,
tentunya jadi challenge sendiri kita, di mana bank-bank juga sepertinya juga yang khususnya dari size itu bank-bank yang masih KBMI 2 ke bawah sepertinya belum melakukan persiapan-persiapan Prof untuk Ya, terkait menghadapi dari sustainable finance ataupun sustainable report tadi. Dan yang menarik tadi, banyak insentif yang akan diperoleh bank kalau dia memang nanti memiliki portfolio pembiayaan itu yang pro kepada pro hijau, Prof. Green, which is green gitu. Jadi seperti itu untuk tahap pertamanya. Sambil menunggu IFRS S1 S2 nanti diterapkan, khususnya bank itu memang yang paling dimintakan duluan untuk bersiap melaksanakan uh, sustainable report atau sustainable finance dengan telah ditetapkannya oleh OJK tadi roadmap keuangan berkelanjutan, taksonomi keuangan berkelanjutan di tahun 2022. Nah, mungkin itu Prof terkait untuk bank, regulasinya lebih cepat ini Prof. betul Pak. Ya, Di terima kasih. Setahu saya nggak salah di POJK 2017 ya sudah mengatur sustainability reporting pada bank ya. Iya, Prof. Tapi masih ini, Prof, belum Belum mandatori. Dia mandatori hanya ya, betul. masih apa masih ini, Prof. Masih artinya nanti ada tahap yang pertama itu adalah front practice. Artinya mereka akan desain draft, kemudian akan lempar sama para bisnis, para bank yang ada. Kemudian nanti setelah dapat feedback, baru nanti mereka akan susun mandatorinya. Itu pun nanti merujuk kepada regulasi internasional seperti BSMR, ya BSMR Prof. Betul Itu Pak. mati rujukannya. Tadi nanti saya yang paling penting nanti ada dua risiko yang ditambahkan dari 8. Itu salah satunya adalah risiko iklim. Ya betul. Dan Prof. Nah, jadi Betul kalau Pak. jadi pandang ke depan iklim itu nanti Prof dihitung uh, bagaimana perubahan iklimnya. Jadi nanti ujungnya ke ini Prof, ke CKPN, ke cadangan kerugian penurunan nilai. Itu adalah allowance biaya yang akan dipungut oleh bank itu mengantisipasi kalau nanti ternyata ada muncul risiko iklim yang tidak dapat diprediksi. Nah, jadi seperti itu, Prof. Ya, Kondisinya untuk bank. Bank memang paling cepat nanti akan menggunakan sistem sustainable finance. Oke itu, Prof. ya Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Faisal. Ya, memang Pak, isunya sustainability reporting ini isu yang terkini lah ya, boleh dikatakan dari terkait dengan kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Dan saya sendiri 2 tahun lalu udah ikut terkait dengan apa ya, ke ahli penyusunan pelaporan sustainability reporting ya, atau disebut dengan CSRS ya. Kemudian itu apa ya, CSRA ya, sebagai auditornya sustainability reporting juga saya udah dapat sertifikatnya 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Ikut ada pada sebuah lembaga yang ada di Jakarta gitu ya, yang melibatkan Unibrau dengan lembaga yang dalam hal ini masih bagian dari GRI ya, Global Reporting Initiative yang berpusat di Belanda ini. Nah, jadi memang ke depan bakalan wajib gitu ya, ya bakalan mandatory ya. Dan sekarang BPR, bank gitu kan, apalagi perusahaan manufaktur juga wajib menyajikan yang namanya sustainability reporting ini. Nah, tapi tentu saja unaudited gitu ya, belum diaudit yang namanya sustainability reporting. Itu ada beberapa lembaga. Jadi ini peluangnya besar ya Bapak Ibu untuk pengembangan ya yang namanya isu sustainability reporting ini bagi perusahaan ya, mandatori ke depannya ini. Walaupun saat ini belum wajib ya, tapi akan mengarah ke sana. Terkait dengan isunya bagian dari risiko iklim tadi juga, nah ini juga perlu kajian lebih khusus lagi ya. Bagaimana pengaruh risiko iklim pada lembaga perbankan di Indonesia, mungkin itu isu yang menarik untuk Bapak Ibu teliti ya. Mungkin ada rencana disertasinya yang mengambil hal itu, nah itu bagus juga itu untuk diteliti. Isu yang baru ya, saya kira. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain ada menanggapi. Ya, izin Prof. Oh ya, Mungkin silakan Pak. mungkin kalau di dunia perbankan Pak Prof Bang Faisal tadi udah mungkin mengemukakan terkait dengan itu. Kalau di kami
terkait dengan nature-nya memang alam ini sangat penting berkaitan dengan tadi ya ada isu iklim contohnya. Sebenarnya ke GRC ini, sorry, ya kalau kami sih melihatnya di dalam penerapan di perkebunan itu ada ESG namanya ya, Prof ya, Oh iya, Environmental Sustainability and Governance ya. Jadi selain melihat konsep lingkungan, kemudian keberlanjutan juga terkait dengan compliance atau kepatuhannya. Nah, kalau sebenarnya sih di perusahaan-perusahaan apa namanya perusahaan-perusahaan korporasi ya di Indonesia sebenarnya eh, ESG ataupun mungkin sustainability ini bukan hal yang baru ya, tetapi memang konsepnya berbeda. Kalau kita ingat ada kaitannya dengan apa namanya bermula berakar dari apa namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, itu sebenarnya cikal bakal ya dahulunya muncul ada yang namanya ESG ataupun sustainability ini. Nah, sebenarnya kalau di kami sendiri di perkebunan sustainability report itu atau SR ini sudah menjadi keharusan ya, keharusan walaupun memang bukan mandatori dari Kementerian BUMN ataupun regulator yang lainnya. Dan ini penting sebenarnya kenapa memang ada beberapa apa namanya lembaga ya yang melakukan kontes ya, kontes terhadap pelaporan-pelaporan terkait dengan SR ini. Mungkin kalau di perbankan itu sudah hal yang penting dan apalagi mungkin sudah listing ya. Ketika sudah listing, teman-teman dari calon emiten, sorry, calon investor itu akan melihat bagaimana sebenarnya perusahaan itu menerapkan konsep ESG ataupun mungkin sustainability yang ada di sustainability reportnya. Menarik sebenarnya Prof Is yang terkait dengan mungkin nanti akan mohon mohon penjelasan terkait dengan water accounting ini. Kalau di kami memang ini menjadi penting ya. Sebenarnya mungkin di GRI juga sudah ada ya. Di GRI sudah ada tentang water management ataupun tentang water accounting. Namun mungkin izin nanti Prof sejauh apa penerapan implementasi yang terjadi di dunia bisnis saat ini ya Prof. Kalau greenhouse gas emission ini sudah biasa kita dengar ya ataupun betul. green ini. Tapi kalau water izin Prof, kalau saya melihat water accounting ini agak mungkin saya yang terlewat ya atau mungkin tidak tidak update terkait dengan water accounting ini seperti apa. Mungkin itu sih Prof sharingnya. Tetapi ketika perusahaan sudah menerapkan konsep ESG ataupun SR-nya, itu akan menarik perhatian para investor lebih dekat untuk melakukan apa namanya investasi di perusahaan yang ada di sana karena sudah memperhitungkan kalau di kami mungkin teman-teman sudah pernah mendengar juga yang namanya RSPO ya. RSPO itu ada konsep yang namanya 3P, people, sorry, planet, people, and profit. Jadi sebenarnya saling berkaitan sih konsepnya aja yang berbeda-beda dengan kemasan yang apa namanya saling melengkapi dan saling apa namanya saling membuat menjadi komplit ya. Mungkin dulu kita pernah dengar SDGs kan gitu, kemudian berubah menjadi ESG dan lain sebagainya. Mungkin itu Prof, izin nanti mungkin bisa dijelaskan juga tentang water accounting seperti apa ya Prof. Iya, Makasih, Pak. Ya, makasih terima Prof. kasih Pak Isan. Ya, jadi memang isu dari apa ini ya, GRI memunculkan isu baru dari accounting yaitu water accounting. Selain itu juga ada lagi isu yang lainnya, isu pajak Pak ya, yang namanya carbon tax accounting. Itu juga lahir dari perkembangan dari sustainability reporting ini juga ya, yang disajikan pada GRI. Nah, di isu perpajakan ya, apa tadi gitu ya, carbon tax accounting itu terutama mengenakan pajak ya pada kendaraan-kendaraan yang dalam hal ini memiliki karbon ya di bawah di atas ambang batas gitu ya. Itu akan dikenakan pajak gitu ya. Nah, sehingga regulasi itu atau juga terkait dengan international accounting itu menimbulkan yang namanya kendaraan bebas karbon gitu kan. Nah, itulah beberapa beberapa produsen mobil berlomba-lomba untuk meninggalkan ya dari pola menggunakan minyak bumi gitu ya menjadi yang mendukung dari apa ya isu lingkungan ini juga ya. Terutama perusahaan-perusahaan otomotif juga sangat berpengaruh besar ya terhadap produksi yang mereka hasilkan gitu ya. Yang dalam hal ini meninggalkan
mesin kendaraan yang dalam hal ini penghasil karbon. Nah, itu juga berimplikasi pada produksi mereka itu. Nah ini. Nah untuk water accounting ini juga nanti perlu kajian khusus lah Bapak Ibu ya. Kalau ada nanti yang mau mendapatkan paper ya terkait dengan apa ini ya water accounting silakan ya dipresentasikan pada isu apa ya kontemporer accounting mungkin itu saya kira dalam bentuk paper lah ya saya kira. Baik Bapak Ibu yang lain ada silakan. Jadi water accounting, greenhouse gas emission accounting, carbon tax accounting, nah itu tiga isu yang uh, diheji ya, merupakan juga isu yang penting ya dari sustainability reporting yang dalam hal ini belum banyak ya menelitinya. Perusahaan aja masih belum mandatori kan, apalagi penelitiannya. Nah mungkin lebih bagus penelitiannya dulu atau papernya dulu yang sudah membuktikan hal itu atau juga menggambarkan hal itu baru nanti di apa ya diadopsi oleh regulasi. Saya kira itu Pak. Mungkin Prof Ya silakan Pak. ada apa sedikit Prof. Ya. Baik, Udah di tadi Mekah Pak Faisal? belum Prof ini Oh, belum minggu depan Prof nanti Jumat oh minggu depan ya, Alhamdulillah. ya alhamdulillah itu. Mungkin Prof apa nama kasih kita nih Prof contohnya terkait regulasi Prof yang diminta untuk kita pro green tadi contohnya misalnya terkait kelapa sawit ketika perusahaan itu mengajukan pinjaman perusahaan kelapa sawit mengajukan pinjaman apabila dia memiliki sertifikat RSPO itu akan dapat benefit Prof minus 2 Prof minus Oh, 2 rate bunganya turun dia. Jadi hmm, itu. Kemudian yang itu dia. kedua, ya untuk sawit ini kita juga tidak boleh memberikan untuk sawit yang ditanam di lahan gambut, Prof. Oh, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sawit ini perusahaan ini tidak boleh ada sengketa tanah, Prof. Ya, Dengan batas-batasannya. ya. Ini namanya clear and clean, gitu. Itu yang kita di regulasi kita. Dan kemudian yang terkait tadi EV, Prof, ya, itu electronic vehicle itu ada sendiri skimnya. Baik itu roda dua dan roda empat. Jadi seperti itu Pak contohnya dan juga kita harus membuat laporan juga tapi tidak mandatori itu sistem kerja Prof. Artinya paperless jauh mana paperless itu dilaksanakan di dalam aktivitas sehari-hari. Terakhir tadi pemisahan portfolio yang sustainable dan non sustainable itu mungkin Prof di perbankan Ya. baik contohnya. Oh, Ustaz. Jadi sampai kepada penilaian apa ya, pengucuran kredit ya, Pak ya. Ya, ya Prof. Jadi ada ini ada Perusahaan regulasi yang di situ. mendapatkan sertifikat RSPU tadi lebih mudah lah ya, dengan kata lain. Lebih mudah Prof. Nah, itu Betul, Pak. udah ratingnya udah 5 Ratingnya, lah kalau rating istilahnya. skor yang tinggi ya, tinggi. Udah tinggi Prof. Iya, izin Prof. Ya, Sebenarnya Pak. mungkin izin mengkolaborasi ya Bang Faisal. Sebenarnya Ya, kenapa ada minus 2 ya mungkin di kebijakan perbankan karena sebenarnya memang untuk mencapai atau mendapatkan sertifikat RSPO itu butuh butuh effort ya baik dari sisi kinerja maupun dari sisi biaya. Memang wajar saja sebenarnya ketika perbankan memberikan satu apa namanya satu prioritas ya kepada perusahaan yang sudah menerapkan konsep RSPO ataupun mungkin ada mungkin izin nih Bang Faisal selain RSPO sebenarnya ada yang mandatori di Indonesia ya itu ISPO ya Indonesian itu. Ya, Sustainable Palm Oil ya. Nah itu contohnya juga ya. penting. Kenapa tadi itu tadi kalau dari konsep hitung-hitungan bisnis memang sebenarnya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai dan mendapatkan sertifikat RSPO itu cukup cukup banyak ya, cukup banyak dan tetapi manfaatnya kepada customer itu bisa menenangkan ya, bahkan memberikan satu garansi kepada customer bahwasannya konsep-konsep 3P tadi ya, people, planet, profit itu sudah terlindungi ataupun sudah terakomodir. Mungkin itu sih Prof kolaborasi. Makasih. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi apa ya, cukup menarik saya kira Pak ya, dan banyak yang belum menjadi standar gitu ya, dan juga peluang bagi kita sebagai mahasiswa program doktor ya untuk
meneliti hal ini ya bagi yang tertarik gitu ya. Nah, ini saya kira dengan metodologi apa ya kualitatif atau juga kuantitatif saya kira sebuah tantangan juga ini ya bagi Bapak Ibu yang ingin meneliti bidang ini gitu ya. Ya, Bro. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang lain ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya kira inilah ya perkuliahan kita yang terakhir di seminar teori akuntansi dan UASnya nanti saya tunggu ya Bapak Ibu nanti begitu diserahkan maka nilainya juga akan kita terbitkan ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat selalu, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Boleh Terima kasih, mengucapkan Prof. terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Izin, Prof. Ya, Izin sama-sama Pak. live Ini, dari Ini, Prof. Prof. Ini, Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.